Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman dengan NPM 21130530092, kelas 1C Program Studi PGSD Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebelum kita membahas Pancasila sebagai ideologi bangsa, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea memiliki arti ide atau gagasan, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Ideologi juga disebut sebagai system of ideas yang mengatur hasil pemikiran tentang kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah bentuk hasil pemikiran yang di dalamnya melingkup nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan dan dicapai suatu bangsa. Ideologi sebagai identitas bangsa, selain itu juga memiliki fungsi ataupun peran. Ideologi yang digunakan sebagai alat ataupun acuan untuk mencegah terjadinya perpecahan, ketidakadilan, dan sebagai rujukan dalam menindaklanjuti suatu persoalan yang terjadi. Di negara Indonesia, ideologi yang dipakai ialah ideologi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman landasan oleh bangsa Indonesia untuk menjalankan pemerintahan dalam menata kehidupan bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam 5 silanya yang digunakan sebagai landasan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berorganisasi, bermusyawarah, bersosialisasi, dengan yang lainnya. Dalam menyusun Pancasila sebagai ideologi bangsa, tidak sedikit tantangan dan juga hambatan yang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Wetik dalam sebuah pertemuan, ia mengungkapkan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi bagi rakyat Indonesia, tapi juga budaya, falsafah hidup sebagai cita hukum atau dasar negara yang tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia dan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan berbangsa. Adanya ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki makna, fungsi, sekaligus nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mengatur aktivitas kehidupan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 silanya, yang dimana Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh pengemukanya dan sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa di dalam perisai burung Garuda. Berikut penjelasan tentang sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang bersudut 5 berlatar hitam yang dimaknai dengan bahwa warga negara Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai berwarna kuning dan tersusun dari gelang-gelang kecil. Pada sila ini bermakna saling melindungi, menyayangi satu sama lain, saling membantu dan membela keadilan. Persatuan Indonesia. Sila ketiga berlambangkan pohon beringin yang bermakna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan banteng. Banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul, yang memiliki makna mengajak bagi masyarakat Indonesia untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusannya. Yang kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Ini menggambarkan sandang dan pangan yang dimaknai sebagai perkembangan budi luhur,
gotong royong, kekeluargaan, dan bersikap adil antar warga negara. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 dan berdasarkan pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebelum Indonesia merdeka. Adapun fungsi dari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ialah yang pertama itu berperan sebagai alat pemersatu bangsa dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Sebagai tujuan dan cita-cita bangsa. 3. Sebagai identitas bangsa. 4. Sebagai pengontrol tingkah laku masyarakat. Selain itu, Pancasila juga memiliki kedudukan tertinggi dan berperan sangat penting. Mengapa dikatakan demikian? Karena Pancasila merupakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila bukan merupakan dasar hukum, melainkan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai janji luhur bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara. Dengan adanya pernyataan tersebut, dan inilah yang membuat kedudukan Pancasila sangat kuat dan penting bagi bangsa Indonesia. Tanpa adanya Pancasila, maka kehidupan bangsa tidak berjalan sesuai dengan arah dan tujuan bangsa Indonesia. Sama halnya dengan sebuah kapal yang berlayar tanpa memiliki kompas sebagai alat petunjuk arah mata angin. Apa yang akan terjadi dengan kapal itu? Ya pastinya kapal berlayar tanpa memiliki arah dan tujuan yang pasti. Dan apabila nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu tidak ditegakkan dengan baik, maka apa yang terjadi? Yaitu banyak sekali terjadi penyimpangan, perpecahan, tidak menentunya arah dan tujuan bangsa Indonesia. Apabila penyimpangan itu terjadi, maka pelakunya ataupun pelanggarnya akan mendapatkan hukuman berupa sanksi moral dan sosial. Bagi pelanggarnya akan merasa malu dengan sikap dan tingkah lakunya yang telah melanggar norma Pancasila. Sebagai warga masyarakat yang baik, sebaiknya kita tetap menaati dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan bangsa yang telah tertanam di dalam nilai-nilai Pancasila. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang berhubungan ataupun berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu yang pertama, kasus ini masih sering terjadi hingga saat ini dan belum menemukan solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu kasus korupsi. Kedua, penyelundupan barang ilegal ke dalam negeri. 3. Kasus pengeboman bunuh diri dan lain sebagainya. Ada juga permasalahan mengenai pelanggaran dalam norma-norma Pancasila. Yang pertama, tidak mengakui adanya Tuhan, mengabaikan pendapat orang lain, kurangnya sikap toleransi antar sesama, melakukan penistaan, melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan, bertingkah sewenang-wenangnya atas hak orang lain, hilangnya cinta tanah air dan bela negara, dan sebagainya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Banyak sekali pembelajaran dan makna yang dapat kita ambil dari materi-materi tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya meminta maaf jika dalam penyampaian saya banyak terjadi kesalahan pengucapan ataupun kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.